Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Rahmanda. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan terkait yurisdiksi dalam penegakan hukum di dunia internet dan e-commerce. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penilaian akhir semester. Yurisdiksi adalah wewenang negara untuk menjalankan hukum nasionalnya terhadap orang, objek, atau peristiwa hukum. Berdasarkan hukum internasional, yurisdiksi negara adalah hak suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi tindakan legislatif, eksekutif, yudisial, tindakan terhadap hak individu atau hak properti individu, terhadap perilaku atau kejadian yang merupakan masalah di dalam suatu negara dan luar negeri. Selanjutnya yaitu pengertian cybercrime dan e-commerce. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kemudian e-commerce, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat prosedur elektronik. Cybercrime sendiri sudah termasuk tindakan perilaku kriminal yang jelas dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun di dunia melalui perangkat elektronik. Dan e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan secara internasional dan dapat dilakukan di mana saja. Tindakan perdagangan elektronik ini sendiri karena bersifat lintas batas negara, maka memungkinkan terjadinya sengketa antar negara dan internasional. Lalu bagaimana cara menentukan yurisdiksi dalam cyberspace, cybercrime, dan e-commerce apabila terjadi sengketa? Secara internasional, yurisdiksi memiliki 4 asas, yaitu yang pertama adalah asas yurisdiksi teritorial. Asas yurisdiksi teritorial yaitu adalah hak setiap negara dalam mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Kemudian, prinsip nasionalis aktif, yaitu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri karena pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan. Kemudian, prinsip nasionalis pasif, yaitu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah prinsip universal, yaitu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan secara internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Disebut prinsip universal karena yang dilihat adalah tindak pidana pelaku atau suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang pada orang lain maupun suatu instansi. Selanjutnya, dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 dilakukan kualifikasi terhadap kejahatan cybercrime, pelanggaran terhadap akses ilegal, pelanggaran terhadap penyadapan ilegal, pelanggaran melakukan gangguan data, melakukan gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, pemalsuan atau computer related forgery, penipuan, pornografi anak, dan terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Lalu bagaimana apabila hal tersebut betul-betul terjadi secara internasional? Yurisdiksi manakah yang akan ditetapkan? Dalam Konvensi Dewan Eropa juga membahas yurisdiksi yang berisi dalam pasal 1, yaitu para negara atau pihak pada tingkat tinggi ini akan menjamin setiap orang dalam wilayah hukum masing-masing semua hak dan kebebasan yang disebutkan dalam seksi 1 dalam konvensi ini. Yang adalah penetapan yurisdiksi apabila terjadi suatu tindakan kriminal yang terjadi dalam cyberspace atau e-commerce. Dalam konvensi ini secara tidak langsung juga dijelaskan dalam pasal 4, yaitu bahwa negara peserta konvensi diperkenankan untuk gunakan jenis yurisdiksi lainnya yang didasarkan hukum nasionalnya masing-masing. Walaupun dalam konvensi ini disinggung bahwa secara nasionalisasi setiap negara berhak menentukan hukum yurisdiksinya sendiri, tetapi belum memenuhi rasa keraguan apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan warga negara terhadap suatu negara lain atau warga negara lainnya. Bagaimana jika terjadi seperti itu? Maka akan terjadi perebutan dalam penentuan yurisdiksi pelaku. Kemudian dalam makalah lainnya, untuk mengatasi keraguan hal tersebut, dijawab
jauh sebelum konvensi Dewan Eropa ada, yaitu European Convention of Transfer of Proceedings pada tahun 1972. Dalam konvensi disebutkan bahwa negara yang mengklaim yurisdiksi harus membuat daftar prioritas penentuan yurisdiksi dari prinsip tempat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional yang ditempuh untuk membawa pelaku cybercrime agar dapat diadili di negara yang sesuai tempat kejahatan tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstradisi dan deportasi, bantuan timbal balik yaitu mutual legal assistance, atau pengalihan perkara yaitu transfer of proceeding dari negara asal pelaku kepada negara tempat yang berhak mengadili, di mana lokasi perkara tersebut terjadi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya yaitu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH.